Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatiril Hakim dari jurusan Teknik Geologi Universitas Diponegoro dengan NIM 211000120140133. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai cara memakai dips bagian kekar. Sebelumnya mohon maaf jika kamera saya kurang mendukung. Pertama, kita copy dulu data yang sudah ada, lalu pindahkan ke dips. Sebelumnya ubah dulu project setting, lalu global orientation formatnya strike right div-nya, lalu copy. Jika sudah muncul, pilih vector preset untuk menampilkan data-data dengan titik yang sudah ada. Lalu contour preset untuk menampilkan ketinggian dan kerapatan konturnya. Setelah itu, tentukan titik maksimumnya dengan add user plan. Ada dua kontur, misalnya daerah sini. Namai dengan maksimum 1. Karena hanya titik, kita memerlukan polnya saja. Dan label. Oke. Lalu juga sama di ketinggian kontur yang kedua. Maksimum 2. Setelah itu, kita pol dua titik ini dengan yang tadi, add user plan. Di daerah sini. Lalu, namai dengan pol maksimum 1. Karena ada garis bidang, kita pilih plan. Sama juga dengan titik maksimum 2 polnya. Nah, seperti ini. Perpotongan antara titik pol maksimum 1 dengan maksimum 2 merupakan sigma 2. Daerah sini. Ya. Sigma 2. Karena hanya titik yang diperlukan, berarti polnya saja tidak usah plan. Setelah itu, kita akan membuat garis bantu. Cara membuat garis bantu seperti tadi dengan menyatukan titik maksimum 2 dengan maksimum satunya pada grid circle yang sama. Seperti ini. Dan plan. Untuk menentukan sigma 1 dan sigma 3, diperlukan cara jika antara perpotongan garis pol maksimal 1 dan pol maksimal 2 berpotongan dengan garis bantunya. Seperti ini. Oh ya, sebelumnya, mohon maaf salah. Kita pindah ke tools, lalu measure angle. Di sini perpotongan yang pertama. Di sini perpotongan yang kedua. Didapatkan segini. Jika kurang dari 90 derajat, maka sigma 3-nya di antara maksimum 1 dan maksimum 2. Jika lebih dari 90 derajat, maka sigma 1-nya di antara maksimum 1 dan maksimum 3. Nah, didapatkan kurang dari 90 derajat, didapatkan sudut 48 derajat, dibulatkan saja menjadi 50. Untuk membantu menentukan sigma 1 dan sigma 3-nya juga, kita pilih tools dan pitch grid. Nah, seperti ini. Lalu tentukan titik sigma 3-nya.
di sini. Karena hanya titik, mari kita pol saja. Oke. Lalu 90 derajat dari sigma 3 ke atas. Tiap garis ini hanya memiliki nilai 5 derajat. Daerah sini. Jadi sigma 3 di sini ya. Maaf salah. Nah, karena warnanya sama seperti itu, mari kita ubah dengan edit user plane. Semua titiknya kita kasih warna hitam. Pol max-nya warna merah. Sigma 2 warna hitam. Garis bantu warna hijau saja. Sigma 3 warna hitam. Sigma hitam. Nah, setelah itu kita hilangkan delete all tools. Nah, terlihat seperti ini. Untuk melihat kedudukan tiap sigma, pelang dan pitch-nya, kita uncheck legend dan cek list lagi legendnya. Nah, terlihat data strike di tiap kedudukan. Jika ingin melihat tren pelangnya, pencet ada ini, strike right, dip di pojok kanan bawah, sampai tren dan pelang. Nah, seperti ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan ke acara lipatan. Nah, sebelumnya kita ngupload lagi kayak data yang udah ada sebelumnya. Nah, tapi datanya kan ada arah northwest, northwest. Nah, berarti dapat diartikan kita harus menggunakan back azimuth dengan cara nilai data ini dikurangi dengan nilai 180 derajat. Didapatkan segini. Lalu yang north ke east tidak usah, tidak perlu di back azimuth kan. Lalu di copy paste ke sini. Sebelumnya diganti project setting global orientation formatnya ke strike right dip. Paste lalu pilih vektor preset untuk menampilkan penyebarannya dan kontur preset untuk melihat konturnya bagaimana. Setelah itu mari kita buat titik, menentukan titik maksimum 1 dan maksimum 2-nya. Di sini label maksimum 1. Karena hanya pol, plan sama ID-nya tidak usah. Lalu memakai juga di user plan untuk menentukan maksimal 2. Setelah ini, kita harus menentukan nilai sigma 2-nya terlebih dahulu dengan cara add user plan. Nah, lalu si titik maksimum 1 sama maksimum 2-nya itu di garis yang sama. Kurang lebih seperti ini. Beri nama sigma 2. Sama, hanya pol dengan labelnya saja. Setelah itu buat juga garis bantunya untuk bisa menentukan sigma 1 sama 3-nya. Nah, sama kayak tadi harus di sini. Atau graded padding. Garis bantu. Nah, tapi beda lagi, ini harus plan ya.
karena garis bidang. Nah, setelah itu untuk menentukan sigma 1 sama sigma 3-nya itu, lihat dapat dicari dengan tools, measure angle, tempatkan di titik maksimum 1 sama maksimum 2. Didapatkan segini karena hanya dipakai yang bawahnya untuk menentukan mana sigma 1, sigma 3, berarti yang kurang dari 90 derajat ini sigma 1. Oke, 150. Untuk memudahkan kita pakai pitch grid. Oke. Nah, tadi kan kurang dari 90. Berarti antara titik maksimum 1 sama maksimum 2-nya adalah sigma 1. Sebentar. Karena hanya pol, jadi tidak usah plan-nya. Sigma 1. Dapat sigma 1 di daerah sini berarti sigma 3-nya tarik 90 derajat ke bawah. Sepertinya di daerah sini. Oke, sigma 3. Polnya saja. Setelah semuanya ketemu, hilangkan pitch grid-nya dengan delete tools. Lalu bedakan warnanya agar mudah membedakannya seperti itu. Yang titik-titik warna hitam aja. Bebas mau warna apa juga. Aduh, garis bantunya warna hijau. Oke. Nah, untuk mengetahui si trend sama plungnya, kita pencet legenda, lalu pencet lagi. Ini masih strike dan dip. Nah, ini yang ada strike, right, dip di pojok kanan bawah, dipencet sampai, nah ini trend plungnya. Mungkin segitu penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan mengenai stereasi. Nah, yang pertama itu ada ini ke bagian project setting kayak tadi global orientation formatnya pindah ke strike right dip. Oke. Di situ kita pencet kontur presetnya. Nah, langsung muncul seperti ini. Kita tinggal masukin data yang ada. Ada bidang sesar dengan arah N145, dipnya 43. Karena ini bidang, polnya jangan di checklist sama ID-nya. Oke. Selanjutnya bikin, maaf, gas fracture-nya dengan arah 3541. Seperti tadi, hanya ini bidang. Nah, perpotongan antara bidang sesar dan gas fracture itu yang di sini merupakan sigma 2. Nah, kayaknya sekitar situ. Karena sigma 2 itu hanya titik,
berarti polnya, plannya tidak usah di checklist. Nah, sudah seperti ini, kita pol sigma 2-nya untuk mencari untuk mencari titik sigma 2, mohon maaf, sigma 1 dan sigma 3. Sekitar sini. Ini merupakan bidang bantunya. Bidang bantu, karena bidang bantu berarti plan-nya checklist. Oke. Nah, kita mencari sigma 1 itu didapatkan dari perpotongan antara gas fracture dengan bidang sesar. Berarti di sini. Ini merupakan sigma 1. Nah, sigma 1. Karena hanya titik berarti polnya. Untuk mencari tahu sigma 3 dengan cara tools, pitch grid. Pitch gridnya simpan di pol sigma 2. Iya. Nah, sigma 3 itu berjarak 90 derajat dari sigma 1. Sebentar. Oh, sekitar sini sepertinya. Sigma 3. Oke. Kita bisa hilangin pitch gridnya. Nah, lalu ganti warnanya biar mudah membedakannya. Bidang sesar warna hijau, grass fracture-nya warna biru, sigma tiap titiknya warna hitam, ininya warna merah deh, warna hitam, warna hitam. Nah, sudah seperti ini kita cari tahu tren bersama plangnya dengan cara legendnya, lalu strike right clipnya kita pencet. Nah, terlihat di sini bidang sesarnya dengan arah trennya 55, plangnya 47, lalu gas fracture-nya dengan arah 305, plangnya 49, dan ya sigmanya ini bisa dilihat sendiri. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai gores garis. Yang pertama, seperti biasa, project setting dan pindah ke strike right dip. Oke. Nah, klik control preset. Habis itu kita memasukkan data yang telah ada, yaitu bidang sesarnya arah N227, bidang sesar dengan dip 44. Karena bidang, polnya tidak usah di checklist dan ID-nya. Oke. Lalu gores garisnya berarah N246. Gores garis yang ini add trend line dengan arah 246. Oke. Ya. Untuk mencari sigma 2, kita memerlukan garis bantu yang dapat dicari dari perpotongan antara bidang sesar dan gores garis ini. Di sini. Karena bidang kita, oh maaf, benar sudah ini. Oke.
Lalu sigma 2 itu didapatkan antara perpotongan garis bantu dengan bidang sesar. Oh, bentar. Salah, maaf. Bidang bantu. Oke. Sigma 2 didapatkan dari perpotongan antara bidang sesar dan bidang bantu. Nah, di sini. Sigma 2. Karena sigma 2 hanya titik, kita pol saja. Oke. Nah, setelah ini untuk mendapatkan titik sigma 1 dengan sigma 3-nya bisa didapatkan dengan cara membuat pol dari sigma 2. Ini merupakan bidang bantu 2. Bidang bantu 2. Nah, untuk membantu mencarinya menggunakan tools pitch grid yang disesuaikan dengan pol sigma 2. Nah, lalu sigma 1 itu didapatkan dengan cara menghitung 30 derajat dari garis bidang bantu dari sini sebesar 30 untuk menentukan sigma 1. Sigma 1. Oke. Setelah itu kita menentukan sigma 3 dari arah sigma 1 sebesar 90 derajat. Atau gampangnya kita ini, titik sigma 1 dengan sigma 2 berada di garis yang sama. Nah, daerah sini. Ini sigma 3. Kita hilangkan garis ini pitch gridnya, delete all tools. Lalu biar tidak pusing, ganti warna-warnanya. Bidang sesar warna hijau, bidang bantu warna biru, tiap titik warna hitam. Oke. Nah, ini sudah selesai untuk mengetahui antara plang dan trennya. Bisa dilihat dengan mengklik legenda sekali dan 2 kali lagi dan mengklik ini, tren dan plangnya. Nah, didapatkan data segini. Trennya segini yang bidang sesar dan plangnya segini. Ya, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai cara drag fault dalam software DIPS. Pertama-tama kita project setting, lalu mengubah global orientation formatnya ke strike right div. Oke, lalu pilih ini control preset. Nah, setelah ini kita masukkan data yang sudah ada. Ini ada datanya N235. Ups, salah, mohon maaf. Bidang sesar N235 dengan dip 43. Karena bidang polnya tidak usah diceklis serta ID-nya tidak usah. Oke. Dapat seperti ini. Lalu ada drag fault-nya.
arah N108 dengan dip 56. Oke. Nah, didapatkan dari bidang sesar dengan drag volt ini ada sebuah perpotongan. Perpotongan itu merupakan sigma 2. Sigma 2. Karena sigma 2 itu hanya titik saja, maka polnya di checklist, plannya tidak usah. Oke. Untuk mendapatkan nilai sigma 1 beserta sigma 3-nya, kita harus membuat bidang bantu dulu dengan cara pol sigma 2-nya. Nah, bidang bantu, karena bidang polnya tidak, plannya iya. Pertama-tama kita harus mencari sigma 3 aksennya dulu. Sigma 3 aksen didapatkan dari perpotongan antara drag volt dengan bidang bantu. Sigma 3 aksen. Karena yang titik polnya saja. Oke. Nah, untuk mencari sigma 1, kita harus mencari sigma 1 aksennya terlebih dahulu dengan membuat bantuan dari pitch grid yang sesuai dengan pol sigma 2. Kita menghitung dari titik sigma 3 sebesar 90 derajat ke atas. Bentar. Sepuluh, 20, 30. Nah, ini merupakan titik sigma 1. Setelah itu kita dapat menentukan titik sigma 1 aksen dari perpotongan antara bidang sesar dengan bidang bantunya sebesar 30 derajat. Oke, sebentar. Nah, ini merupakan titik sigma 1. Lalu sigma 3 itu didapatkan dengan cara menghitung 90 derajat ke arah yang memungkinkan dimulai dari sigma 1. Nah, segini sekitar sigma 3. Oke. Hapus dulu delete all tools. Nah, untuk lebih mudah membedakannya, kita edit user plan, bidang sesar warna hijau, drag volt warna biru. Tiap titik berwarna hitam, bidang bantu warna merah, sigma hitam. Nah, seperti ini. Untuk mengetahui tren beserta plangnya, kita bisa mengupgrade legendanya seperti ini. Klik 2 kali,
lalu klik di ujung kanan bawah ini sampai ada tren dan plang. Nah, seperti ini. Bisa dilihat data-datanya. Trennya bedang sesar 145 serta pelangnya 47, drag volt dengan tren 18, pelangnya 34 dan lain-lain bisa dilihat di sini, data di sini. Nah, kita sudah mendapatkan semua analisis mulai dari kekar, lipatan, beserta steriasi. Steriasi ini sesar dibagi 3, ada gas fracture, gores-garis, dan ini yang terakhir drag fault. Terima kasih. Mungkin segini video dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam mengerjakannya, serta kesalahan dalam pengucapan tutur kata. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.